Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil adil azim. Apa kabar anakku sekalian dimanapun kalian berada, para peserta didik kelas 8. Kembali kita akan membahas pembelajaran kita yang telah lalu kita sudah membahas tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Kita akan lanjutkan dengan sholat sunnah yang dikerjakan secara sendiri ya. Minggu yang lalu saya sudah memberikan video tentang dan sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Hari ini kita mudah-mudahan kalian sudah memahami sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Untuk itu mari kita awali pembelajaran hari ini. Baca Al-Quran surat Al-Fatihah. Kesehatan, Allah berikan kita banyak umur dalam taat. Baik, ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Mari kita lanjutkan pembelajaran tentang sholat sunnah. Yang kedua, sholat sunnah munfarid. Munfarid artinya sendiri, yaitu sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang cara mengerjakannya tidak disunahkan, dilakukan dengan berjamaah, jadi sendiri. Jadi sholat sunnah ini dikerjakan hanya sendiri ya, tidak bisa berjamaah. Sholat sunnah tersebut adalah sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah hajat, dan sholat duha dan sholat tahajud. Ya. Namun ada beberapa ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang di sini ada sholat tasbih ya, ada yang dilakukan secara berjamaah bagi yang belum terbiasa ya. Sholat duha juga ada yang dikerjakan secara berjamaah. Tahajud juga ada yang mengerjakan secara berjamaah ya, untuk pembelajaran. Macam-macam sholat sunnah munfarid. Yang pertama sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu. Ada sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ya. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu, atau sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat rawatib ada dua. Yang pertama mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Dalam segi hukumnya ada yang sunnah mu'akkad, ada yang sunnah ghairu mu'akkad. Ya. Ya. Sholat sunnah rawatib mu'akkad ya, sholat yang sangat dianjurkan karena Rasulullah selalu mengerjakan. Nah, pengertian mu'akkad adalah yang sangat dianjurkan, yang dikuatkan karena Rasulullah selalu mengerjakan. Sholat rawatib ghairu mu'akkad itu sholat sunnah yang dianjurkan namun Rasulullah tidak selalu mengerjakan. Tidak selalu mengerjakan, namanya ghairu mu'akkad ya, tidak dikuatkan. Cara mengerjakan sholat rawatib sama dengan sholat biasa. Yang membedakan hanya niat ya. Jadi sholatnya seperti biasa ya. Biasanya kita kalau habis azan itu sholat sunnah, namanya sholat qobliyah ya. Namanya sebelum ya, qobliyah artinya sebelum. Ada yang sesudah, namanya ba'diyah. Ini sholat sunnah yang mu'akkad rawatib, sholat sunnah rawatib yang mu'akkad,
Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Nah, ini yang dianjurkan. Yang kedua, sholat sunnah ghairu rawatib yang ghairu muakkad. Yang pertama 4 rakaat ya. Sebelum zuhur. Jadi kalau kita mengerjakannya 4, 2 ditambah 2 jadi 4 ya. Itu adalah ghairu muakkad. Tapi kalau kita melaksanakannya cuma 2, berarti itu yang muakkad ya. Yang kedua 4 rakaat sesudah zuhur. Jadi 2 ditambah 2 jadi 4 ya. Kalau mengerjakannya 4 itu berarti kita mengerjakan yang ghairu muakkad. Tapi kalau kita 2 itu mengerjakannya yang muakkad ya. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Jadi anakku sekalian tolong diingat-ingat. Ini sholat sunnah rawatib yang muakkad dan ghairu muakkad. Contoh niat sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah sebelum subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli, nggak usah pakai qobliyah ya. Jadi karena nggak ada sesudahnya, langsung aja. Usalli sunnata subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Atau usalli ya. Atau sebagian buku pendapat usolli qobliyata subhi raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Sejak aku sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala ya. Sunnah sebelum zuhur usolli qobliyata zuhri. Nah kalau zuhur ada qobliyahnya nggak apa-apa karena ada sesudahnya, ada ba'diyah. Sholli qobliyata zuhri raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Sejak aku melaksanakan qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala ya, itu artinya. Catatan, sholat sunnah sebelum fardu maka niatnya qobliyah. Sedangkan sholat sunnah yang sebelum yang sesudah setelah sholat fardu niatnya ba'diyah ya, ba'diyatan qobliyatan ya. Selanjutnya sholat duha. Sholat duha yaitu sholat sunnah yang dilakukan mulai matahari setinggi tombak ya, kurang lebih itu ya, pukul 7 ya. Jadi 16 menit setelah matahari terbit ya. Jadi bis matahari terbit 16 menitnya ya. Itu waktu duha masuk ya. Matahari terbit nih, matahari terbit jam berapa? Misalkan jam 6 berarti jam 6 lewat 15 atau lewat 16 ya. Itu jam 6 lewat 16. Jumlah rakaat sholat sunnah duha minimal 2 ya, 4, 8 sampai 12 rakaat ya. Jumlah yang minimalnya 2 ya. 4, 8, 10 atau 12 paling tinggi itu ya. Selanjutnya cara mengerjakan sholat duha. Yang pertama niat usolli sunnatud duha raka'ataini lillahi ta'ala. Ketika mengangkat tangan, artinya baca artinya. Dalam hati, arti baca. Sejakku melaksanakan sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala Akbar. Dikerjakan seperti biasa. Setelah membaca Al-Fatihah, dianjurkan membaca surah Asy-Syam di rakaat pertama, di rakaat kedua sholat duha, di rakaat kedua. Doa sholat duha, baca Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a bahauka wal jamala jamaluka wa quwwata quwwatuka wa qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana ba'idan fa qarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik. Allahumma ati ma atata ibadika sholihin wa ati ma ibadika sholihin ya gitu. Terus kalau diapalin nih sholat duhanya ya, nanti saya akan buat tugas nih hafal sholat, menghafal niat menghafal doa setelah sholat duha ya, doa sholat duha ini ya, dihafalin ya. Tadi saya bacakan, ulang lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wa qudrata qudratuka wal ismata ismatuka
Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik. Rabbi atini ma ataita ibadakas salihin. Amin. Tolong nih nanti diapalin ya. Saya akan buat tugas dan setelah ini menghafal doa setelah sholat duha ya. Sholat tahajud. Sholat sunat tahajud itu sholat sunnah 2 rakaat dilakukan sebelum matahari terbit ya. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum matahari dini hari ya. Ya. Fajar sodik ya, sebelum subuh berarti ya. Ya. Ada fajar kizib ya. Dan kizib itu permulaan sebelum fajar sodik nah. Ya. Sebelum subuh lah katakan. Salat sunat tahajud dilakukan minimal 2 rakaat dan tidak ditentukan banyaknya rakaat. Salat tahajud sangat dianjurkan dan memiliki keutamaan yang besar karena Rasulullah SAW selalu mengerjakan salat ini. Dalam Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 79. Jadi sebelum dianjurkannya salat 5 waktu itu Rasulullah selalu mengerjakan salat tahajud ya. Sebelum dianjurkannya perintah sholat 5 waktu ketika Isra dan Mi'raj. Jadi sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah mengerjakan sholat tahajud ya. Ulama berpendapat seperti itu. Sholat tahajud niatnya usolli sunnatat tahajjudi rak'atain lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala ya. Fatahajjat bihi nafilatan lak, itu ada tulis ya. Jadi tahajud itu disunahkan ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Jadi Allah akan menempatkan kita nih yang selalu sholat tahajud tempat yang mulia ya. Ya gitu. Selanjutnya dalam surah Al-Isra ya. Hikmah melaksanakan sholat sunnah. Yang pertama, sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menolong dalam segala urusan penting. Menambal kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat fardu. Sholat adalah sebaik-baik amalan. Dihapuskan dosa dan ditinggikan derajat. Ya, nih. Hikmahnya tuh ya. Dari pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid, yaitu sholat sunnah berjamaah memiliki hikmah memunculkan sikap kebersamaan dan peduli sosial, memunculkan sikap demokratis, memunculkan sikap disiplin. Nah ini adalah implementasi dan pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Itu kita memiliki hikmah memunculkan sikap kebersamaan. Kalau kita bersama-sama ketemu dengan sahabat, kawan ya, munculkan sikap demokratis, saling makmum mengikuti imam, itu demokratis ya. Gitu ya. Memunculkan sikap disiplin, urus, rapatkan barisan, disiplin yang rapi ya, gitu ya. Nah ada beberapa sholat sunnah munfarid yang sendiri ini yang belum dibahas, yaitu sholat sunat tasbih ya. Sholat sunat tasbih, sholat istikharah, sholat sunat taubat. Nah, saya akan bahas sholat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih ini ada 2 pelaksanaan. Kalau dikerjakannya siang hari itu langsung 4 rakaat. Kalau dikerjakan malam hari dikerjakan secara 2 rakaat. 2 kali salam ya. Kalau di siang hari 1 kali salam. Ya. Karena ada hadis sholatul lail masna sholat malam 2. Jadi sehingga sholat tasbih dikerjakan 2. Sholat ini boleh berjamaah apabila kita tidak terbiasa sendiri ya. Saya selalu mengerjakan berjamaah dengan keluarga ya. Sholat ini berbeda dengan sholat yang lain namanya tasbih. Tasbih itu
memuji Allah ya. Memuji Allah ya. Ada 300 kali kita membaca tasbih ya. Yang pertama, rakaat kedua pertama itu pada rakaat pertama ya 75, terus sampai 4 rakaat 75 dikali 4 ya adalah 300 ya. Pada rakaat pertama ya, tasbihnya di mana aja ya. Yang pertama sebelum kita ruku 15. Ketika ruku ya 10 jadi 25. Ketika i'tidal 10 ya 35. Ketika sujud pertama 10 45 jadinya. Ketika duduk di antara dua sujud 10 ya 55. Ketika sujud terakhir yang kedua ya, sujud terakhir kedua adalah 10 65. Nah, ada duduk istirahat khusus pada rakaat pertama ya. Kalau kita melaksanakan kedua ya, itu pada rakaat kedua ya, itu pada terakhirnya ketika kita melaksanakan tasyahud akhir sebelum salam itu 10. Nah, kalau rakaat pertama itu ada duduk istirahat ya. Sebelum kita ke rakaat kedua istirahat. Jadi semuanya 75. 75 dikali 4 ya, yaitu 300. Ya, baca tasbihnya bagaimana? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Itu tasbihnya Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Terus sampai sejumlah ya yang sudah kita tentukan ya. Jadi ada sebelum, saya ulangi ya, tadi sebelum i'tidal 15, ketika sebelum ruku 15, ketika ruku 10, ketika i'tidal 10, ketika sujud pertama 10, ketika duduk yang terdua sujud 10, sujud kedua 10, dan istirahat 10 jadi 75. Yaitu pelaksanaan sholat. Niatnya usolli sunat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Kalau sendiri. Kalau ada imamnya usolli sunat tasbihi rakaataini ma'uman lillahi ta'ala. Ketika angkat tangan kita baca sejaku sholat sunat tasbih 2 rakaat sunnah karena Allah ta'ala akbar. 2 rakaat menghadap kiblat sunnah karena Allah ta'ala. Jadi itu adalah pelaksanaan sholat tasbih. Istikharah sholat karena kita menentukan sesuatu yang baik ya. Ya, sama ya. Istikharah seperti sholat biasa. Terus sholat hajat ketika kita ingin punya ada maksud ya. Istikharah tadi menentukan, kebingung kita menentukan sesuatu, kita istikharah. Kalau hajat ketika kita ingin melakukan sesuatu, keinginan sesuatu ya. Terus sholat sunat taubat ada tuh. Sholat sunat tahiyatul masjid, sholat ketika kita masuk ke masjid, sama seperti sholat biasa. Sholat sunat tahiyatul masjid, tahiyatul masjid rakaatin lillahi ta'ala. Allah ketika takbir, sejak aku melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sunnah karena Allah ta'ala. Setiap ingin masuk masjid. Ada sholat sunnah wudu ya, setelah kita berwudu sunnah, kan ada sholat sunnah wudu. Usolli sunatal wudu ya rakaatin lillahi ta'ala. Allah angkat tangan, sejak aku melaksanakan sholat sunnah wudu 2 rakaat karena Allah ta'ala. Nah, itu anak sekalian, ada sholat sunnah yang mungkin tidak ada di pembahasan ini, bisa kalian lihat di pembelajaran buku-buku fikih tentang sholat sunnah. Semoga yang saya sampaikan di sholat duha dan apa tadi, sholat duha, tahajud ya, sholat sunnah, istikharah, tasbih ya, kalian dapat memahami dengan baik dan dapat melaksanakan dengan baik sholat sunnah ini. Semoga bermanfaat.
pembelajaran pada hari ini. Tugas kali ini saya akan memberikan tugas menghafalkan doa setelah sholat duha ya, tadi yang ada di pembahasan. Silakan dihafalkan, lalu dikirimkan videonya ya ke Japri Bapak, nanti saya akan berikan tugas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Mari kita baca Al-Fatihah. Semoga kita diberikan selalu kesehatan, keafiatan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.